Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait penelitian kami yaitu dampak industri tambang terhadap lingkungan dan komunitas muslim dengan studi kasus yaitu tambang nikel di Morowali. Berikut anggota kelompok kami. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arya Bilasri dengan NIM 233 23107. Di sini saya akan membacakan terkait latar belakangnya. Jadi langsung saja, hilirisasi industri nikel di Morowali yang dimana menjadi pilar ekonomi nasional dan juga yang menjadi pemasok energi global ini menciptakan dampak ganda yang kontradiktif. Yang dimana di salah satu sisinya itu terdapat suatu pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lainnya itu terjadi dampak ekologis. Nah, dampak ekologis ini menyebabkan kerusakan yang masif di area sekitar, seperti pencemaran laut, seperti yang ada pada gambar, kemudian banjir, dan juga polusi udara. Kemudian tidak hanya pada dampak ekologisnya saja, dalam kasus kali ini juga terjadi dampak sosial ekonomi. Nah, dampak sosial ekonomi ini secara langsung menghancurkan mata pencarian tradisional dari para nelayan dan juga petani pada komunitas muslim lokal. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan kerusakan, sorry, kemudian kondisi ini juga memunculkan konflik nilai mendasar antara kepentingan dari pembangunan industri dan juga prinsip etika Islam yaitu maslahat dan keadilan, yang dimana prinsip ini sendiri adalah prinsip yang dijadikan sebagai panduan hidup oleh komunitas Muslim setempat. Oke, next. Oke, adapun pertanyaan penelitian di sini, pertanyaannya yaitu bagaimana aktivitas dari industri tambang nikel di Morowali ini dapat memengaruhi kesejahteraan ekologis dan juga sosial komunitas Muslim, dan bagaimana mereka yang dimaksud di sini adalah komunitas Muslim Morowalinya. Jadi bagaimana mereka ini menggunakan nilai Islam dalam merespon perubahan tersebut, perubahan yang dilakukan oleh tambang tersebut. Kemudian kami memiliki tujuan penelitian di sini, ada 3 poin tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis dampak ekologisnya, kemudian yang kedua untuk menganalisis dampak sosial ekonominya, dan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk menggali respon yang berbasis nilai Islam. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nama saya Muhammad Fatih Robani. Pada bagian tinjauan teoritis, penelitian ini dari teori industri ekstraktif dan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam kerangka ini, aktivitas pertambangan nikel dipahami sebagai sektor yang memiliki risiko ekologis tinggi, termasuk berpotensi menyebabkan pencemaran air, udara, tanah, deforestasi, hingga degradasi ekosistem karena eksploitasi yang melampaui daya dukung lingkungan. Selain itu, dari sudut pandang sosial, kita menggunakan kerangka keadilan lingkungan dan teori dampak sosial industri yang melihat bahwa dampak pertambangan seringkali tidak merata. Masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada alam justru menjadi kelompok paling rentan, baik dalam bentuk konflik lahan maupun kerusakan lingkungan. Terlebih di area kawasan industri seperti Morowali Industrial Park. Tinjauan teoritis selanjutnya, penelitian ini juga ditinjau melalui perspektif keagamaan, khususnya etika lingkungan Islam yang bersumber dari nilai ajaran Islam. Dalam konsep ini, manusia diposisikan sebagai khalifah atau penjaga bumi yang memiliki amanah moral spiritual untuk mencegah kerusakan atau fasad, serta menjaga keseimbangan alam sebagai titipan dari Tuhan. Selain itu, kita juga memakai teori ketahanan komunitas religius yang tanggung jawab sosial perusahaan untuk CSR berbasis agama, untuk memahami bagaimana komunitas Muslim merespon dan berinteraksi dan aktivitas industri tambang. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat dampak secara ekologis dan ekonomi, tetapi juga melihat dimensi keadilan sosial serta tanggung jawab moral, spiritual, komunitas Muslim terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya nama saya Atala Hanargi Ontrianwaji. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada dua dampak utama yaitu dampak ekologis dan dampak sosial ya, dan dampak sosial. Yang pertama, dampak ekologis yaitu yang mana kerusakan lingkungan akibat nikel di Morowali itu telah mencapai titik kritis, ditandai oleh sedimentasi limbah yang mengubah laut menjadi merah kecoklatan dan mematikan ekosistem pesisir.
serta polusi udara pekat dari PLTU yang memicu lonjakan penyakit pernapasan akut pada warga lokal. Kondisi itu diperparah oleh deforestasi masif yang menghilangkan fungsi serapan air tanah, mengakibatkan banjir lumpur rutin yang merendam pemukiman dan menghancurkan lahan pertanian setiap musim hujan. Lalu yang kedua ada dampak sosial. Secara sosial, ekspansi industri memicu konflik agraria dan marginalisasi ekonomi warga lokal yang mengakibatkan perampasan lahan leluhur sekaligus membawa guncangan budaya yang mengancam tatanan nilai religius masyarakat setempat. Bagi komunitas Muslim, pencemaran sumber air menciptakan krisis taharah yang mengganggu keabsahan ritual bersuci, ditambah dengan sistem kerja industri yang kaku, seringkali berbenturan dengan waktu pelaksanaan ibadah harian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Trimolda Fatimah dengan NIM 2432338. Yang selanjutnya ada bagaimana respon komunitas Muslim di Morowali. Lanjut aja, ini error gak bisa di next. Ya, yang pertama ada dasar moral Islam. Masyarakat Morowali memandang kerusakan tambang sebagai pelanggaran amanah Allah, bukan hanya masalah teknik. Prinsip Khalifah fil art dan larangan pasal menjadi dasar mereka menolak praktik yang merusak lingkungan. Yang kedua ada masjid dan ulama menjadi basis. Nah, masjid dan majelis taklim ini menjadi tempat edukasi tentang dampak tambang. Nah, ulama memperkuat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada 3, yaitu keadilan. Nah, dampak tambang dianggap sebagai bentuk kezoliman struktural. Karena itu, nilai adil dan maslahah digunakan untuk menuntut hak dan keadilan bagi warga, seperti pembagian manfaat tambang dan perlindungan hak warganya. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu solidaritas umat, sama saja dengan nilai ukhuwah yang dipakai untuk memperkuat organisasi warga. Seperti mereka membangun koperasi, bantuan kesehatan, dan jaringan informasi sebagai bentuk saling membantu antar warga. Selanjutnya ada makosid al-syariah. Nah, masyarakat itu menghubungkan dampak tambang dengan tujuan-tujuan utama syariah. Mereka melihat bahwa kerusakan lingkungan bisa mengancam jiwa, keturunan, harta, dan bahkan keberlanjutan lingkungan hidup di hidup itu sendiri. Nah, karena makosid itu bertujuan menjaga hal-hal pokok itu. Nah, sikap kritis terhadap tambang dipahami sebagai upaya melindungi kemaslahatan bersama, bukan sekedar penolakan biasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. On mic dulu minimal. Mic. On mic dulu. Mic dulu. Mic. Baik, baik saya Richa Livia dengan NIM 2332093. Saya akan membacakan tentang rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan itu ada 2. Yang pertama ada tingkat HI. Di tingkat HI ini ada program perlindungan perempuan yaitu K3, pemberdayaan ekonomi dan juga kompensasi adil secara adil. Dan yang kedua itu ada akses air bersih, kesehatan dan juga pemulihan ekologis berbasis komunitas. Lalu yang kedua ada tingkat global. Uh, Tingkat global itu ada penerapan FEIC untuk masyarakat lokal dan juga adat. Berikutnya ada kolaborasi internasional untuk pendanaan transisi hijau yang adil. Selanjutnya, kesimpulan.
Kesimpulannya adalah industri nikel di Morowali ini membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan dan beban sosial yang sangat besar, terutama bagi perempuan. Etika Islam menekankan amanah dan juga keadilan, sehingga eksploitasi yang merusak tidak dapat dibenarkan. Dalam perspektif hubungan internasional, aktor non-negara berperan penting mendorong standar tambang yang lebih etis. Karena itu, diperlukan kebijakan nasional dan global yang memastikan pembangunan nikel ini berjalan secara adil, berkelanjutan, dan juga berpihak pada masyarakat lokal. Terima kasih. Udah tak tutup tak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.